Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam hari ini dikumpulkan Allah di majlis maulid baginda Nabi dan juga majlis zikir. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilihnya untuk menjadi golongan orang yang berzikir, mengingatnya. Kita dipilih Allah termasuk golongan orang yang bersalawat untuk kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir di majlis maulid, mengagungkan maulid, memperhatikan maulid, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syariat. Dan memperhatikan dengan maulid baginda Nabi itu mempunyai fadilah yang besar, fadilah yang agung. Dan orang yang memperhatikan maulid itu adalah orang yang diperhatikan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan memperhatikan maulid Rasulullah, sebagaimana dikatakan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menafkahkan sedirham pada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, adalah itu orang temanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan oleh Al-Imamun Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sidin Madarijus Su'ud Syarah Barzanji. Di kitab itu pula disebutkan, waqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia menghidupkan akan Islam. Menghidupkan akan Islam dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam semangatnya. Karena itu kalau kita malas beribadat, kulir beribadat, kulir menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, pokoknya napa-napa nang syiar-syiar Islam nang itu redup di hati kita, kulir kita menggawi, ada jalannya. Salah satu jalannya saya kira Islam itu hidup dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam semangat kita, adalah dengan mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi melihat kemunduran umat Islam dalam memperjuangkan agama Islam, apalagi bangsa-bangsa Eropa itu mereka mulai bersatu dalam satu pasukan yang disebut pasukan salibis, pasukan salib. Mereka hendak menghancurkan Islam. Maka untuk
menghidupkan semangat keislaman dalam jiwa kaum muslimin waktu itu, panglima perang yang disebut Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengadakan perayaan Maulid Nabi dengan besar-besaran. Maka ketika dibacakan sejarah hidup baginda Nabi, bagaimana perjuangan Nabi dalam mensiarkan Islam, bagaimana perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam, akhirnya apa? Timbul lagi semangat, timbul lagi ghirah keislaman dalam jiwa setiap orang muslim waktu itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kafir yang menguasai Mesir waktu itu bisa diusir sehingga Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Mesir dengan semangat kaum muslimin yang bisa dihidupkan kembali dengan Maulid Agung, Maulid Akbar waktu itu. Nah, jadi perayaan Maulid, pengagungan Maulid, sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, itu sangat berguna untuk menghidupkan Islam di jiwa kaum muslimin. Kita jangan menyalahkan kenapa anak-anak kita, remaja-remaja kita lebih mengidolakan artis, lebih mengidolakan pemain sepak bola, karena mereka lebih tahu itu daripada Rasulullah. Karena mata mereka sering melihat artis-artis, sering melihat bintang-bintang film, sering melihat olahragawan-olahragawan. Telinga mereka sering mendengar kehebatan si anu, kehebatan si anu, kehebatan si anu. Akhirnya apa? Tertanam rasa kagum kepada para artis-artis itu di hati anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Dan mereka kada kenal lagi dengan Rasulullah, kada kenal lagi orang-orang yang membela Rasulullah, kada kenal lagi mereka dengan istri-istri setia Rasulullah. Bini Nabi ada 12. Bini Nabi ada 12. Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Safiyah, Maimunah, Ramlahin, Zainab, Juwairiyah, Raihanah. Jumlahnya 12. Kada tahu banyak nang kada hafal bini Nabi nang itu, pada mereka itu yang mendukung dakwah Nabi. 12 orang bini Nabi banyak kada tahu, tapi 12 orang artis lakas mencara apa lancar menyebutkan. Ini kemunduran kita kaum muslimin. Jadi dengan semangat Maulid Agung, dengan semangat Maulid Agung yang kita kerjakan, kita berharap mudah-mudahan tumbuh lagi kecintaan kepada baginda Nabi di hati, di jiwa para generasi-generasi kita. Nyaman bila kakanakan njak dibawai bemaulitan, kakanakan dibawai bahabsian, senang ketujuh, lalu mereka cinta lawan Nabi, lalu hendak menuruti ya kayak apa Nabi. Itu kalau biasanya al-muhib tabi'un lil mahbub, seorang pecinta akan mengikut bagi orang yang dicintainya. Orang tercinta lawan artis idolanya, gaya rambutnya diturutinya, gaya berpakaiannya nang rabit sabalah turutinya. Paribasanya toh
Artis idolanya tuh kada bersikat gigi tuh rutinnya aja juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perayaan Maulid, pengagungan Maulid itu gunanya untuk lebih mengenalkan Rasulullah kepada kaum muslimin. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menafkahkan sedirham atas membaca maulid nabi, sedirham aja, faka'annama syahida yaum, faka'annama, maka seolah-olah syahida, dia ikut serta yauma waq'ati badrin wa hunain, hari peperangan Badar dan Hunain. Orang tuh mengorbankan sebahagian hartanya untuk merayakan maulid, untuk ikut mengagungkan maulid, untuk ikut pelaksanaan maulid. Pahalanya apa? Seakan-akan dia ikut serta perang Badar dan perang Hunain. Jadi daripada motivasi dari para sahabat ampat, saya kira kita ini mengagungkan maulid, nang kada kawa berkorban duit, korbankan tenaga, korbankan waktu untuk ikut hadir di majlis maulid. Saya kira umat mengagungkan maulid. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata Imam Ali, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mengagungkan maulid nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, siapa mengagungkan maulid nabi sehingga daripada begitu mengagungkannya maulid nabi ini, semuaan dilepasnya, semuaan ditinggalakannya, toko tutup, manurih parai, semuaan gawian dilepasnya demi mengagungkan maulid baginda Nabi. Itu orang mengagungakannya. Ada nangkaina habis begawe nyar tulak, berarti maulid itu nomor keberapa? Habis begawe hanyar tulak, kada mengagungkan ngarannya, kada membesarkan ngarannya. Itu ngaran sambil lalu aja, sampingan aja ngarannya. Tetap kepentingan pribadi seorang lebih diutamakan. Ini fadilatnya nah, keutamaannya nah. Man azzama maulidan nabi, siapa mengagungkan maulid nabi, ujar Sayyidina Ali ini, kada ujar ulun kada, la yakhruju minad dunya, dia kada akan keluar daripada dunia illa bil iman, kecuali dengan beriman, kecuali dengan mati beriman, membawa iman, matinya husnul khatimah, matinya husnul khatimah. Orang yang hadir di majlis maulid, orang yang ketujuh hadir majlis maulid nih, untung apa? Untungnya apa? Untungnya bukan hanya inya nang dapat fadilat-fadilat yang tadi disambut tadi, bila inya mengorbankan duit untuk maulid, kaina bakawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bila inya mengorbankan duit untuk maulid tadi, inya pahalanya sama dengan
ikut serta perang Badar, perang Hunain. Itu nang mengimpakkan sebagian harta. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Utsman bin Affan. Bagi nang kadakawa dengan harta, dia agungkan maulid Nabi, sehingga daripada begitu mengagungkan maulid Nabi, dia rela berkorban tenaga, dia rela berkorban waktu, dia rela melepaskan semua kesibukan, semua pekerjaan untuk hadir di majlis maulid Nabi. Itu mengagungkan maulid Nabi. Maka dia itu pahalanya, fadilatnya, keutamaannya apa? Allah hidupkan semangat keislaman dalam jiwanya, dalam hatinya, dan Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Allah yarhamuh, beliau pernah bercerita di suatu malam beliau bermimpi berdapat Rasulullah. Dalam mimpi yang begitu indah itu, Habib Munzir bin Fuad Musawa melihat ada sekelompok orang dihadapkan kepada Rasulullah. Sekelompok orang dihadapkan kepada Rasulullah, didudukakan bersama Rasulullah, duduk berkumpul lawan Rasulullah. Ujar Habib Munzir, untungnya mereka itu bisa duduk sama majelis dengan Rasulullah, bisa memandang wajah mulia Rasulullah. Akhirnya Habib Munzir bertakun. Ujar Habib Munzir dalam mimpi itu, siapa bubuhan pian ni, siapa? Untungnya bubuhan pian ni bisa sama majelis sakadudukan dengan Rasulullah. Lalu ujar orang tadi, kami adalah orang-orang biasa. Artinya bukan para ulama, bukan para kiai, kami hanya orang-orang biasa. Orang-orang biasa, tapi kami beruntung dengan sebab kami punya keturunan. Kami punya keturunan yang mana anak keturunan kami suka ketujuh hadir di majlis maulid Rasulullah. Lalu ujar mereka apa? Tidak ada waktu yang paling membahagiakan kami, para orang tua. Tidak ada waktu yang paling menggembirakan kami, para orang tua, melebihi waktu di mana anak-anak kami, anak keturunan kami di dunia berkumpul di satu majelis untuk membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di waktu itulah, di waktu anak keturunan kami di dunia berkumpul di satu majelis membaca maulid Rasulullah, roh-roh kami para orang tua, roh-roh kami para orang tua diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk duduk semajlis berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita berharap 60 bulan maulid ini kita gunakan untuk bermaulidan. Jadi berzikir, tetap kita berzikir karena ini amaliyah kita tetap istiqamah dalam berzikir,
namun di momentum bulan Maulid ini kita tambahi dengan membaca Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar harapan kita nih di saat kita berzikir, di saat kita membaca Maulid, maka roh-roh para orang tua kita di samping mendapatkan pahala zikir yang kita baca, yang kita hadiahkan untuk mereka, juga saat ini di mana kita berkumpul membaca Maulid Nabi, roh-roh orang tua kita sedang bergembira karena berkumpul duduk sama majelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita. Nah, jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Kita duduk satu mata. Jamnya kada anu juga kada talo lawas juga. Kayak biasa aja tuh juga. Ulun paham aja juga membaca Maulid kada mungkin ulun baca amalan beretaan. Mati kul huwallah aja ulun majuakan. Habis maghrib langsung 100 dibaca. Sekira semuaan qul huwallah tabaca tetap 100, zikir tetap terbaca, tambahan Maulid pulang nggak ya Pak? Hanya dapat ruti pulang kayaknya tuh ruti itu. Mana Pak? Itu jangan kada diambil di pian lah tur. Itu apa-apa nang sudah diniatkan sagan orang nang hadir di majlis Maulid, hakikatnya itu Rasulullah sudah memberi makan itu. Ulun berniat pokoknya sebulanan ini majlis malam Kamis nih kita ada aja nang kita makan, ulun niatakan sagan Rasulullah, ada ulun lagi tuh. Jadi itu sebenarnya Rasulullah menjamu pian itu. Maka bila taka Rasulullah nih penuh lawan berkah, penuh dengan rahmat, karena Rasulullah adalah ainur rahmah, hakikat rahmat Tuhan. Apa-apa nang dikaitkan dengan Rasulullah itu semuaan disayangi Tuhan. Nah ini tetap untung pahala dapat, roti dapat. Al-Fatihah.